Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, berkat nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan maupun nikmat kesempatan. Alhamdulillah saya bisa berkunjung kembali bersilaturahmi dengan Bapak-bapak sini ya, di Masjid Muhammadiyah Ranting Tarap Jawa Palembang. Itu merupakan sebuah kenikmatan. Salah satu kenikmatan juga yang Allah berikan adalah nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Nah, pada hari ini apa yang kita akan bahas yaitu tentang tafsir surat Al-Insan. Sebagaimana namanya yaitu Al-Insan. Al-Insan itu artinya manusia. Jadi surat ini itu menjelaskan tentang manusia. Ya. Entah itu dari penciptaannya sampai mati. Ya. Surat ini juga itu disunahkan dibaca ketika di hari Jumat bersamaan dengan surat As-Sajdah saat subuh. Jadi yang dibaca atau disunahkan bukan surat As-Sajdah saja. Jadi rakaat pertama itu surat As-Sajdah, rakaat kedua itu surat Al-Insan. Kalau seandainya kita membaca surat As-Sajdah saja, tidak masalah, tidak berdosa juga. Tapi kalau seandainya kita itu meyakini bahwasannya sunnahnya hanya membaca surat As-Sajdah saja ketika subuh, maka itu dilarang. Sebagaimana perkataan Imam Nawawi rahimahullah taala dalam kitabnya Tibyan fi Adab Hamatil Quran, kalau seperti itu juga, kalau seandainya orang itu hanya meyakini surah As-Sajdah saja sunnahnya, maka itu hal yang dilarang. Hal yang dilarang. Jadi ada dua surat yang disunahkan, itu rakaat pertama surat As-Sajdah dan rakaat kedua yaitu surat Al-Insan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Di sini Allah Subhanahu wa taala menceritakan, bukankah telah datang atas manusia satu waktu dari masa sedang dia ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Singkatnya adalah, dulu sebelum manusia ini diciptakan, sebelum Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu manusia tidak pernah disebut oleh makhluk lain. Dan disclaimer dulu, manusia ini adalah makhluk terakhir diciptakan oleh Allah. Sebelum manusia diciptakan, itu sudah ada bumi, sudah ada langit, sudah ada tumbuh-tumbuhan, gunung-gunung, sudah ada duluan. Iblis, malaikat, sudah duluan. Dan yang terakhir inilah manusia. Makanya Allah di sini menceritakan manusia itu dulu tidak pernah disebut oleh makhluk lain. Bahkan makhluk lain pun tidak pernah memikirkan ada manusia. Makanya ketika manusia pertama kali diciptakan yaitu Nabi Adam, iblis dan malaikat sempat kaget, bahasanya itu. Kaget, bahkan malaikat itu kaget, ya Allah, kenapa Engkau menciptakan manusia? Takutnya nanti manusia itu nanti saling bertumpahkan darah. Kata Allah, aku lebih tahu daripada kalian, malaikat. Pada akhirnya malaikat itu taat kepada Allah, disuruh sujud kepada Nabi Adam, dan iblis tidak mau sujud. Seperti itu. Jadi kita ini manusia Pak tidak pernah disebut-sebut. Sebagaimana dulu, mungkin tahun 90 atau 80 belum ada Fajri di sini. Tidak ada pernah yang menyangka Fajri itu dilahirkan. Tidak ada. Nah, seperti itu kira-kira. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan lagi, Inna khalaqanal insana min nutfatin amsyaj. Jadi manusia itu diciptakan dari nutfah. Nutfah atau air mani atau bahasa biologinya air sperma, yang amsyaj. Amsyaj itu tercampur. Apa maksud tercampur di sini? Yaitu tercampurnya air mani laki-laki dan sel telur perempuan. Nah, jadi manusia itu diciptakan dari itu, tercampurnya antara air mani dan sel telur perempuan. Bahkan para ulama ada beberapa yang mengatakan manusia itu dikeluarkan dari dua lubang kemaluan. Yang pertama dari kemaluan laki-laki, dan yang kedua dari kemaluan perempuan. Nah, ini menandakan bahwasanya manusia itu sebenarnya tidak ada apa-apanya. Kita ini dari air hina. Air mani itu air hina, Pak. Air hina. Dari kemaluan laki-laki dulu. Kemudian nanti kalau sudah 9 bulan dari kemaluan perempuan keluarnya. Jadi dua lubang kemaluan kita keluar, Pak. Jadi kita itu adalah makhluk yang sebenarnya tidak ada apa-apanya.
Makanya kita tidak diperbolehkan untuk sombong, ujub, merasa bangga dengan diri sendiri, ya, ataupun dan lain sebagainya. Kemudian Allah lanjutkan lagi, untuk apa manusia ini diciptakan? Nabtalihi, untuk kami uji dia, untuk diuji. Jadi manusia ini hidup untuk diuji, ujian. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mulk yang kita hafal insyaallah, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Agar kami menguji kamu siapakah di antara kamu yang ahsanu amala. Amalannya yang paling baik. Bukan amalan yang paling banyak. Jadi manusia itu, ya, diperintahkan oleh Allah untuk berusaha beramal soleh sebaik-baiknya, walaupun dia itu sedikit, sebaik-baiknya. Allah tidak memerintahkan sebanyak-banyaknya, enggak, sebaik-baiknya dulu. Nanti kalau sudah misalnya sholat 5 waktu di masjid lancar, nanti dilanjutkan lagi sholat sunnah rawatibnya, nanti kemudian puasa sunnahnya, kemudian baca Qur'annya, hafal Qur'annya, kemudian mentadabburi Al-Qur'annya, kemudian mendakwakan Al-Qur'an. Itu harus ada tahapannya. Jadi memang seperti itu yang Allah minta. Allah tidak minta kita langsung, ini langsung banyak, langsung ini. Tidak. Yang penting istiqomah dulu. Apa kata Nabi SAW? Ahabbul a'mali ilallah adawamuha wa inqal. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah sedikit tapi terus menerus, continue. Itulah yang Nabi SAW itu perintahkan, yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan juga dalam Al-Qur'an. Jadi hidup kita memang hidup ujian, Pak. Setiap detik itu ujian. Karena kita mikir seandainya, misalnya kita belum nikah, ujian kita sebelum nikah mungkin melihat aurat wanita ataupun pacaran ataupun dan lain sebagainya. Itu ujian untuk yang belum nikah. Nanti sudah nikah pun ada ujiannya. Ada ujiannya. Ya, mungkin dia selingkuh lah, mungkin diuji dengan istrinya yang cerewet lah, atau ini diuji dengan anaknya lah yang nakal misalnya. Jadi setiap hari itu kita perlu dengan ujian, Pak. Ya, ujian. Hidup ini adalah ujian. Makanya kita perlu untuk mengenal Allah supaya kita itu bisa membentengi diri kita agar tidak stres dengan ujian tersebut. Agar tidak stres. Dan yakinlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu pasti menguji hambanya tidak keluar dari batas kemampuannya, tidak. Pasti sesuai dengan kemampuan hambanya yang insya Allah bisa hambanya lewati. Seperti itu. Tinggal kita berusaha untuk mencari jalan keluarnya saja. Memang kadang jalan keluar itu datang yang pahit, tapi kita harus lakukan walaupun itu pahit. Nah, seperti itu. Kadang mungkin kita itu dengan istri kita, Pak atau Mas, gimana ya ini anak kita seperti ini, atau gimana ya penghasilan kita ini kurang, atau gimana. Ada orang yang ketika dia itu menikah kemudian dikasih anak laki-laki misal, dia ngeluh, dan itu manusiawi, Pak, manusiawi. Kalau itu manusiawi, tidak dipermasalahkan, memang sudah manusiawi. Tapi yang jadi masalah adalah ketika dia itu menyalahi takdir Allah Subhanahu wa taala, dia ngeluh. Makanya tugas kita sebagai seorang suami kepada istri kita, kepada anak kita, kita itu mengajarkan kepada keluarga kita itu jangan sampai kita itu menyalahi takdir. Tugas kita kepada keluarga, kepala keluarga itu adalah yang memimpin, jangan sampai roboh ini rumah tangga. Ada orang yang nggak bersyukur dikasih anak, ya, nggak bersyukur dia. Kenapa ya saya seperti ini? Kenapa seperti itu? Allah memberikan anak laki-laki misalnya. Artinya apa? Kita mampu merawat anak laki-laki itu. Kalau seandainya kita diberi anak perempuan, bisa jadi kita belum mampu merawat anak itu. Nah, seperti itu cara berpikir kita. Jadi kedepankan husnuzon, berbaik sangka kepada Allah, berbaik sangka terhadap takdir Allah. Nah, seperti itu. Kita misalnya belum dikasih oleh Allah mobil, rezeki mobil. Ya karena kita itu belum yang terbaik dikasih mobil itu. Kita masih cocoknya dikasih motor. Seperti itu cara kita berpikir dalam menyikapi takdir. Karena setiap takdir Allah yang berikan itu merupakan hal yang terbaik dan ada hikmah di balik itu bagi yang mau berpikir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan lagi, nabtalihi faj'alnahu sami'an basira. Maka dari itu, karena manusia itu diuji oleh Allah, Allah berikan pendengaran dan penglihatan, ya, pendengaran dan penglihatan. Supaya apa? Supaya membantu manusia itu menjalankan ketaatan ataupun
menghindari dari kemaksiatan. Allah beri, bahkan Allah beri kita semua yang ada dalam tubuh kita ini, seperti otak, kemudian mulut, tangan dan kaki, seperti itu. Itu merupakan alat yang Allah bantu supaya manusia itu dimudahkan dalam ketaatan dan dijauhi dalam maksiat. Itu bantuan dari Allah. Ya, tinggal kitanya saja yang mau bersyukur atau tidak. Nah, seperti itu. Ya, karena ada orang yang tidak lengkap tubuhnya, mungkin tangannya patah ataupun penglihatannya kurang ataupun pendengarannya yang tidak bagus, seperti itu. Kalau kita diberikan yang bagus, maka bersyukurlah dan manfaatkanlah untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan lagi, "Inna hadainahus sabila imma syakira wa imma kafura." Sungguh kami telah menunjukinya jalan yang lurus, dan ada juga yang bersyukur, ada pula yang kafir. Kata Ibnu Katsir rahimahullah taala, yakni bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan penjelasan serta keterangan sekaligus menjadikannya dapat melihat, menjadikannya dapat mendengar. Kemudian memang ada manusia yang bersyukur dan ada yang tidak bersyukur. Nah, maka dari itu Allah itu menciptakan manusia bukan tanpa panduan. Pasti Allah berikan panduannya, yaitu Al-Qur'an, ya. Kemudian Allah pandu dengan sampelnya, yaitu Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan untuk manusia yang terakhir, ya, suri tauladan yang terakhir, atau Nabi dan Rasul yang terakhir. Tidak ada yang kurang dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Pak, ketika kita nanti di akhirat, misalnya saya belum bisa sholat, misalnya, atau saya belum bisa ngaji, atau saya belum bisa ini, belum bisa itu, kata Allah, apakah kamu tidak berpikir? Ya. Ustaz sudah banyak di Palembang ini. Jangan jadikan alasan kamu itu tidak bisa sholat, tidak bisa ngaji, ataupun tidak bisa yang lainnya. Kecuali kalau kita itu hidup di tempat yang memang tidak ada sama sekali ahli agama di situ. Atau mungkin kita tinggal di negeri kafir yang minoritas. Islam di Jepang sedikit. Apalagi di Korea Utara. Korea Utara itu tidak tahu ada berapa muslimnya. Apakah ada tahu? Tidak. Ya. Atau mungkin kita tinggal di Amerika yang mungkin didiskriminasi oleh pemerintah Amerika, sehingga kita itu kesulitan untuk sholat, kesulitan untuk puasa, ataupun untuk azan, ataupun untuk sebagainya. Itu bisa jadi alasan di hadapan Allah. Tapi kalau kita tinggal di tempat yang mayoritas dan memang di situ banyak ahli ilmu, maka yang salah bukan Allah, tapi yang salah itu kita. Yang salah itu kita yang tidak mau berusaha memanfaatkan apa yang ada. Ditambah lagi sama sekarang sudah canggih, YouTube ada, media sosial ada, bahkan ada pelajaran-pelajaran online buka. Sekarang Pak, fasilitas sudah insya Allah lengkap. Dimudahkan, semuanya dimudahkan. Tidak bisa kajian datang langsung, datang kajian online. Tidak bisa belajar langsung, belajar online. Sekarang dimudahkan Pak. Makanya kalau kita nanti ada alasan di hadapan Allah, aku tidak bisa ya Allah. Di zaman kamu itu sudah banyak fasilitas-fasilitas, tapi kamu tidak memanfaatkannya. Seperti itu. Ya. Makanya kata Allah tadi apa? Imma syakiran wa imma kafur. Ada yang bersyukur dan ada yang tidak, ada yang kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira. Kemudian sungguh orang-orang yang berbuat kekafiran, ya, inna a'tadna lil kafir, ya, orang-orang kafir itu maka dia akan dibelenggu dengan rantai dan dimasukkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Kemudian lanjutannya lagi, innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Kata Allah, sungguh orang-orang yang abrar, yaitu orang-orang yang berbuat ketaatan kepada Allah, maka nanti akan diberikan oleh Allah itu minuman yang lezat. Minuman yang lezat, ya. Ini berbeda dengan minuman di dunia. Bahkan, ya, minuman tersebut, ya, ada disebut di situ air kafur, kafuro. Air kafur itu apa? Air kafur itu adalah air yang sifatnya dingin, kemudian beraroma enak. Dan ketika kita itu meminum air kafuro itu, yang dingin aroma enak, itu kita kalau di surga tidak akan pernah kenyang, tidak akan pernah buang air. Nggak akan pernah. Kita minum terus, ya.
Kemudian Allah mengatakan lagi, aina yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha tafjira. Di ayat yang selanjutnya Allah mengatakan, menjelaskan lagi, air itu dari mata air yang darinya hamba-hamba Allah itu minum, yang mereka dapat mengalirkannya dengan sebaik-baiknya. Maksudnya apa? Maksudnya kata Ibnu Katsir rahimahullah, air kafur itu adalah air yang telah bercampur dan disediakan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan, adalah mata air yang biasa diminum oleh hamba-hamba Allah yang mendekatkan diri dan murni tanpa campuran, mereka minum sampai kenyang. Memang asli, tidak ada campuran. Itu kalau kita masuk surga. Apalagi di zaman sekarang. Di zaman sekarang kita itu harus banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena apa? Karena kemaksiatan itu sudah tampak semuanya. Tidak lagi malu-malu. Bahkan kata pemerintah Sumsel, ada 20.000 LGBT kan? 20.000 LGBT lah. Bayangkan di Sumsel. Sudah tampak itu LGBT. Dulu LGBT gak berani. Dulu orang yang berzina gak berani, masih malu-malu ya. Malu-malu, gak mau menampakkan. Sekarang itu sudah tidak malu lagi. Semuanya tampak. Berani maksudnya. Berani tampak. Dengan alasan kita harus toleransi. Dengan alasan kita ini mempunyai kebebasan, hak dia. Ya seperti itu. Sekarang tampak, Pak. Maka kita itu berusaha untuk berlindung kepada Allah dari hal-hal seperti itu. LGBT, Pak. Ya. Tidak tahu apa cacat itu lagi. Dan yang jadi apanya? Apa itu? Kena juga bahasa Palembang. Yang kena juga kaki kalau diazab oleh Allah, Palembang ini misalnya. Ada banyak maksiat. LGBT lah, zina lah, korupsi pula ya. Sogok menyogok lah, syirik lah, tidak sholat lah. Ada kebanyakan Palembang. Yang kena azab nanti bukan hanya orang pendosa tadi. Yang kena itu orang alim juga kena. Makanya tugas para dai, tugas orang alim ini mengingatkan. Sehingga apa? Sehingga nanti di hadapan Allah para dai, para alim ini sudah bertanggung jawab. Yang penting sudah mengingatkan. Seperti itu. Mengingatkan kemaksiatan-kemaksiatan. Tugasnya sudah hanya menyampaikan. Ya. Adapun tugas untuk memenjarakan orang yang bermaksiat, entah itu mencuri ataupun LGBT ataupun zina, itu ke pemerintah, tugas pemerintah. Adapun tugas orang alim ataupun tugas dai yang menyampaikan. Jangan sampai kita seperti itu. Ini kita beruntung Pak ya, di Palembang ini jarang gempa bumi, jarang misalnya tsunami kan, tidak ada kan di Palembang laut. Paling Tanjung Api-api. Ya. Banjir juga paling di beberapa daerah saja. Itu pun kalau hujan deras ya seperti itu. Beruntung Pak kita tinggal di Palembang Pak. Kalau di Jawa sana banyak sekali gunung meletusnya, ada gempa buminya, ada tsunami-nya, ada ya. Karena memang kalau kita lihat berita banyak sekali bahasa kita tuh kemaksiatan di Jawa sana. Wajar. Dan banyak dai dan alim ulama di sana memang wajar, Pak. Dan memang Allah sudah takdirkan yang paling banyak kemaksiatan pasti yang Allah taruh orang yang paling alim di Jawa. Banyak di situ. Sesuai dengan banyaknya kemaksiatan. Seperti itu. Kemudian kita lanjutkan lagi ayat selanjutnya. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Allah memberikan ciri-ciri orang-orang yang abrar, yaitu taat kepada Allah. Yang pertama yaitu yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Orang yang taat itu yang pertama itu orang yang menunaikan nadarnya dan yang takut kepada azab Allah yang merata di mana-mana. Nah, itu tadi. Nazar di sini kata Ibnu Katsir bukan berarti kita berjanji, oh kalau saya ini seandainya PNS nanti saya akan bernazar untuk puasa 3 hari. Itu bukan seperti itu. Maksud nazar di situ adalah nazar itu berusaha untuk menunaikan apa yang diwajibkan oleh Allah dan berusaha untuk menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Nazar, janji, memang janji. Tapi janjinya untuk taat kepada Allah dan berusaha untuk meninggalkan yang dilarang. Itu, Pak. Dan memang didasari dengan ketakutan kepada Allah karena azab Allah yang sangat merata. Tadi Pak, ya tadi. Apa? Karena Allah itu mungkin sudah murka, takutnya nanti Palembang ini Allah azab. Makanya sebelum Palembang Allah azab, kita berusaha untuk semaksimal mungkin untuk mencegah banyak kemaksiatan di kota Palembang. Kemudian wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa 'asira. Orang yang taat kepada Allah atau orang yang disebut abrar yang berbakti kepada Allah yaitu mereka yang memberi makan yang dia sukai.
Kepada siapa? Kepada orang miskin, kepada orang anak yatim, dan orang yang ditawan. Ingat, luar biasa. Ya ini yang paling berat, Pak. Memberi makan yang kita sukai kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Dan secara manusiawi Pak, memang kita itu pasti kadang memberi makan itu kalau ada lebihnya saja. Ya, manusiawi. Kalau ada lebih kita kasih ke tetangga, itu manusiawi. Dan itu tidak masalah, tidak masalah. Bahkan sunnah. Ya, kasih tetangga dengan niat untuk berbuat baik, ya, apa itu sunnah.